Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ada saja orang bertanya tentang puasa ini. Ditanyakan bahwa puasa ini kata orang menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan. Lalu kemudian di mana-mana ada tulisan marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Selain ditulis biasanya di masjid-masjid juga disampaikan oleh para penceramah. Selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dikatakan Ramadan itu menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Tapi ada juga orang yang bertanya, di mana sesungguhnya letak kegembiraan dan yang menjadikan Ramadan itu gembira itu sebetulnya di mana? Tentu menjawabnya itu ya mudah, ya gampang. Kalau kepada orang yang merasakan, maka ya kita tinggal menyampaikan bahwa kegembiraan itu ada di dalam hatimu. Tapi bagi orang yang tidak memahami bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati itu, maka memang juga bingung di mana. Apalagi kalau puasa itu dimaknai hanya sebatas mencegah makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Ya memang tidak ketemu. Kalau puasa itu kita maknai hanya sekedar mencegah, menahan makan dan minum di siang hari. Bahkan orang yang puasanya hanya sekedar mencegah minum, makan minum hubungan suami istri di siang hari, kan dikatakan di dalam hadis Nabi itu yang juga sering disampaikan oleh penceramah di bulan puasa, kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Sedemikian banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus dan lapar saja. Kalau puasanya itu hanya sekedar menahan makan dan minum. Karena itu yang seperti ini memang tidak merasakan bahagianya, gembiranya, senangnya berpuasa. Mungkin malah justru terbebani. Beban. Apa untuk sahur, apa untuk buka. Lalu perutnya lapar, lalu merasa haus. Kan terbebani kalau puasanya itu hanya yang bersifat fisik itu. Orang mesti lalu kemudian, karena itulah banyak orang mengatakan aku tidak puasa. Tidak ada yang dipakai untuk sahur. Tidak ada yang dipakai untuk buka.
Karena memang dipahami puasanya itu adalah puasa fisik. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan apa-apa dari puasanya, dan juga tidak. Pahala saja juga tidak ada itu. Dan itu juga dinyatakan di dalam hadis Nabi seperti yang saya sampaikan tadi, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal atos. Tapi bagi orang yang puasanya itu puasa sampai kepada hakikat puasa, ialah mempuasakan hawa nafsu, mempuasakan hawa nafsu dunia setan, maka akan menikmati itu. Nikmat itu adanya di mana? Adanya nikmat itu kan dirasa di bagian dada kita itu yang paling dalam. Yang dulu saya katakan bahwa di dalam dada ini berlapis-lapis. Mulai ada sodrun, ada kolbun, di dalamnya ada fuadun, di dalamnya lagi ada sakofun. Lalu kemudian ada lubun, ulul albab, lubun dalam. Ada syirun, yang di dalamnya lagi disebut dengan ana, itu adalah rasa, itu adalah nikmat, itu adalah zat. Yang bisa merasakan itu ya rasa. Yang bisa menikmati itu ya nikmat yang ada di bagian manusia paling dalam itu. Kalau sampai seperti itu, maka lalu orang bisa menikmati, karena rasanya itu hidup dengan puasa ini. Rasa nikmatnya itu hidup dengan puasa ini. Maka lalu kemudian orang bergembira. Yang dihidupkan ibu dan bapak sekalian di dalam puasa ini, itu adalah nikmat itu adalah rasa itu. Dengan hidupnya itu, maka lalu kemudian kita juga menghidupkan sifat-sifat turunan iman kita ini. Di dalam dada ini kan ada iman. Iman itu kan memiliki sifat-sifat turunan dari sifat-sifat Rasulullah. Ialah sidik, ialah amanah, ialah tabligh, ialah patona. Manakala sehari-hari dengan puasa ini kita selalu di dalam melakukan apa saja berpedoman kepada kebenaran, ialah sidik itu. Tatkala kita dengan suami, kita tidak lalu mengikuti kemauan hawa nafsu, harus menghormati, harus komunikasi yang baik, harus mengorangkan, harus mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diakui, harus dihormati, harus diposisikan sebagaimana mestinya. Begitu juga suami kepada istri. Bukan lalu kemudian mengikuti hawa nafsu, yang penting saya menang. Yang penting saya bahagia, orang lain itu bebas ngomong, bebas melakukan apa saja kepada di rumah. Yang itu tidak kita lakukan, yang kita lakukan adalah berdasarkan kebenaran hati nurani, maka lalu kita menjadi tidak ada beban. Orang yang tidak ada beban itu, maka lalu hidupnya menjadi bahagia. Tapi kalau kita itu mengikuti hawa nafsu, nafsu yang kita ikutin, kita ngomong seenaknya sendiri, kita melakukan seenaknya sendiri, maka lalu kan ada beban.
Iya ya, saya tadi kok ngomong begitu. Iya ya, saya kok melakukan itu. Karena apa? Karena perbuatannya tidak dipikir dulu. Sehingga lalu kemudian menyesal kemudian. Tatkala menyesal itulah lalu kemudian tidak merasa bahagia, tertekan hidupnya. Tapi coba dengan puasa ini, sifat sidik ini kita rawat. Bahwa apa saja yang dilakukan harus berdasarkan nurani yang paling dalam. Rasa tadi. Nikmat yang ada di dalam tadi. Maka hidup menjadi enak. Begitu juga amanah. Kita itu apa saja amanah. Yang sebagai petani amanah, sebagai pedagang amanah, sebagai pegawai negeri amanah, sebagai pelayan masyarakat amanah, Pak To amanah, nyukur amanah yang terbaik. Enak jadinya, bahagia. Bahagia, senang. Itu yang dijaga ketika bulan puasa. Dimenangkan ketika itu bulan puasa. Maka lalu kemudian menjadi gembira. Plong. Begitu juga sifat tabligh. Begitu juga fatona. Cerdas, kecerdasan, berpikir yang terbaik. Maka hidup kita ini, puasa kita ini, menjadi sangat bahagia. Iman kita seperti yang saya katakan kemarin, dimenangkan dari hawa nafsu. Hawa nafsu dikalahkan oleh keimanannya. Bukan seperti tatkala tidak bulan puasa, sembarangan. Kita mengikuti hawa nafsu. Nah di sini, Ibu dan bapak-bapak sekalian, letak daripada kebahagiaan itu adalah ketika pada bulan puasa ini adalah ketika kita memenangkan sifat-sifat yang kita turuni ya, yang kita tiru dari sifat-sifat kerasulan itu. Puasa yang lalu kemudian mengedepankan sifat-sifat yang mulia ini, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan kalau puasa itu, puasa hanya puasa fisik. Karena itu ibu dan bapak-bapak sekalian, memang di situ beratnya puasa itu. Berat tapi lalu membuahkan kegembiraan. Tidak sembarang orang memang lalu bisa puasa. Apalagi lalu kemudian dengan puasa seperti itu, itulah lalu kemudian la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian meraih derajat takwa. Derajat takwa itu juga apa? Yang berkali-kali saya katakan, saya jelaskan adalah tatkala kita mengikut Rasulullah, mengikut Muhammad Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, itulah takwa. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melakukan sesuatu, bagaimana hubungan kita di keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat. Semua mengikuti Rasulullah, niat kita. Yang kita tiru juga bukan lalu bajunya, bukan lalu aksesoris yang kita pakai. Yang kita tiru adalah sifat-sifatnya. Yang sifat itu tentu muncul dari hati. Karena Allah juga tidak akan melihat. Tidak akan melihat bentuk tubuhmu, warna bajumu, tapi melihat apa yang ada di dalam hati.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nanti yang dilihat oleh Allah itu adalah ada yang di dalam hati. Tentang pekerjaan, macam-macam itu tak dilihat. Pak Wandoyo sebagai apa sehari-hari, nilainya rendah dibanding yang menjadi dosen, yang menjadi DPR. Bukan begitu, tidak dilihat. Pakaiannya seperti apa, itu tidak dilihat sebetulnya. Sekolahnya apa, tidak dilihat itu. Di akhirat nanti tidak dilihat Pak Wandoyo itu S1, S2, atau S3. Itu tidak dilihat. Tidak dilihat. Tidak dilihat Pak Wandoyo. Karena itu jangan takut. Aku kan tidak. Itu urusan dunia itu. S1, S2, S3 itu urusan-urusan yang terkait dengan hubungan kita antar kita itu. Tidak diperlukan oleh Allah itu. S2, S3 itu tidak diperlukan. Walaupun biayanya mahal. Tidak langsung kalau S3 itu langsung kemudian ya sudah kamu S3 masuk surga duluan. Tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan S3 kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar, itu kan, ketika ujian lalu kemudian copy paste, gitu, niru orang lain, itu malah memperlebar pintu neraka. Jadi tidak digunakan, tidak dilihat, yang dilihat itu hati. Agama itu sebetulnya lebih tertuju kepada apa yang ada di dalam hati sebetulnya. Pak Sukir misalnya tidak dilihat itu pekerjaannya apa, tidak dilihat. Yang dilihat itu hatinya apa. Dan untuk selamat di akhirat itu tidak tergantung posisi kita di dunia, tidak. Tidak. Pekerjaan saya hanya seperti ini, lalu kemudian dianggap rendah. Dianggap rendah itu hanya urusan ketika kita di dunia. Tetapi ketika kita di akhirat itu kan, itu tidak ada yang namanya profesor, namanya doktor, yang namanya rektor, yang namanya bupati, yang namanya wali kota, itu tidak. Hati yang dilihat. Malah ketika mereka di dunia itu ada jabatan-jabatan sebagai wakil rakyat, sebagai bupati, wali kota, gubernur, itu nanti akan ditanya terkait dengan amanah. Bagaimana kamu laksanakan atau tidak? Tapi kalau Pak To misalnya, tidak ditanya gimana ketika kamu jadi rektor dulu, belum betul ngerti kok jadi rektor, tidak ngerti kok. Yang dilihat itu bukan embel-embelnya itu, yang dibuat itu bukan. Yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Ketika hati kita itu selalu kita sambungkan dengan Rasulullah, dengan cara bersolawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hati kita selalu sambung dengan Rasulullah itu, maka lalu kemudian menjadi baik. Apalagi lalu kemudian saya katakan nyambung dengan Rasulullah di Baitullah. Kata-kata Baitullah itu begitu pentingnya, karena lalu dengan menyebut Baitullah itu kita tahu alamat. Kita tahu alamat dari mana kita ini, lalu kembali kemana kita menjadi tahu di situ. Jadi tidak perlu digelisahkan tentang status kita itu di dunia ini. Orang seperti saya misalnya, tidak mesti, belum tentu. Mungkin saya malah yang terakhir gitu, kalaupun masuk surga itu. Kenapa? Karena saya salah. Banyak salah. Di mana salah saya? Ngomong begini aja salah loh saya ini.
Begitu juga dikatakan di dalam Al-Quran, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa engkau menyuruh orang lain berbuat baik, kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak punya akal? Tidak boleh mengomongkan sesuatu kepada orang lain padahal dirinya sendiri tidak menjalankan. Yang dikatakan lagi di dalam Al-Quran itu, lima takulu nama lataf alun. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu kerjakan? Kaburomatan indallah antakulu malataf alun. Benci Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Karena dalam hal ini memang berat. Saya sebetulnya juga berat melakukan seperti ini. Saya kalau sudah begini teringat dengan apa yang pernah saya baca itu. Dulu juga pernah saya sampaikan. Dari satu tulisan tentang Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid itu juga ngaji kalau pagi. Waktu beliau masih ada. Hari Minggu. Biasanya waktunya 1 jam. Disiplin benar. Dimulai jam 6, diakhiri jam 7. Suatu saat, menurut tulisan yang saya baca itu, Kiai itu ketika ngaji yang biasanya 1 jam itu, baru 5 menit itu loh berhenti. Baru dapat 4 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris itu berhenti. Berhenti ngajinya. Tapi beliau masih tetap duduk di situ. Menurut tulisan itu, duduk di situ. Santri-santrinya yang begitu banyak, tidak saja diikuti santri pondok, tapi juga masyarakat pada hari itu, kajian rutin yang melibatkan masyarakat, juga tidak pergi, walaupun kiai itu diam aja di situ. Baru karena sudah 1 jam, karena disiplin. Kiai ternyata juga disiplin. Dikira kiai tidak disiplin. Ya ada kiai disiplin 1 jam. Lalu kiai meninggalkan tempat. Karena meninggalkan tempat, maka santri-santri dan juga masyarakat juga meninggalkan tempat, tapi bingung. Kenapa tadi kiai itu kok diem? Gitu. Kok lalu tetap duduk di situ, tapi diem. Ngajinya kok hanya 5 menit, 6 menit. Kok tidak diteruskan? Bingung. Nah, di tengah-tengah kebingungan itu lalu kemudian beberapa orang ditugasi untuk menanyakan kepada kiai. Kiai, kami ini pada bingung. Kami diminta untuk mewakili para santri menanyakan kami tadi ada kesalahan apa. Kiai ngajinya kok sebentar. Biasanya 1 jam diisi penuh, ini kok hanya diisi hanya 5 menit. Apa yang salah? Kalau kami yang salah, ya kami minta maaf. Apa jawab Kiai? Tidak ada yang salah. Semua benar. Tidak ada yang mengganggu hati saya, pikiran saya. Semua benar. Lalu kenapa Kiai hanya 5 menit tadi? Hanya 5 menit. Kamu tahu, baris selanjutnya itu adalah sebuah perintah yang saya belum melaksanakan. Maka saya akan saya laksanakan dulu. Baru lalu kemudian saya ngaji. Subhanallah. Di situ hati-hatinya orang. Baris ke-7, ke-8 itu adalah perintah. Yang perintah itu belum saya lakukan. Karena itu saya tidak merasa punya hak untuk ngajarin orang. Kalau saya ngajarin orang, sesuatu yang belum saya laksanakan, maka saya kena penalti. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Lima takuluna ma la taf'alun. Kaburomatan indallah antakulu ma la taf'alun.
seperti itu. Jadi memang agama ini sebetulnya indah sekali, bagus sekali sebetulnya. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, renungan di pagi hari ini. Letak kebahagiaan, kegembiraan di bulan puasa ini sebetulnya ada di dalam hati. Hati kita yang sehari-hari selalu berhati-hati agar apa saja kita memilih yang benar, sidik, amanah, tabligh, dan patonah, maka lalu kemudian hati kita menjadi bahagia di bulan puasa ini. Kita seolah-olah atau juga benar, mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa ini hingga akhir karena kegembiraan itu. Itulah ibu dan bapak sekalian apa yang bisa sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, dan manakala ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.